Halo Budum, selamat datang di Bacotan KB. Dan di Bacotan KB kali ini gua ingin berandai-andai. Jadi kita mulai dengan kata atau kalimat seandainya gua jadi Munton. Ini yang akan gua lakukan dan ini yang akan gua ubah dari item-item yang ada di Mobile Legends Bang Bang. Video ini berisikan pure opinion. Jadi kalau seandainya tidak ada perubahan di in-game, ya emang tidak ada ngaruhnya sama video saya. Karena video saya cuma menyampaikan opini menurut saya dan pendapat saya. Saya bukan orang dalam Muntun seperti teman saya yang satu ini. Ya teman-teman kenal lah fotonya ya kan. Dan jujur di video ini hanya benar-benar semuanya dari POV saya ya kan. Di POV gue sendiri. Jadi kalau seandainya memang ada yang cukup berbeda, teman-teman silahkan tidak setuju di kolom komentar. Dan kalau seandainya teman-teman ada yang mungkin gue setuju bang tapi kayaknya lebih bagus ini, pokoknya tuangkan opini kalian di kolom komentar. Dan untuk di video kali ini, gua akan seolah-olah memberikan pandangan gua terhadap beberapa item Mobile Legends Bang Bang yang menurut gua terlalu, mungkin harganya terlalu murah, ada yang mungkin efeknya terlalu wadaw. Dan kita bakal langsung mulai videonya. Kalau begitu masuk ke in-game-nya. Let's go. Udah ya, capek juga ya naruh logo Munton di muka gua gak bisa kanan kiri jadinya. Oke, kita langsung ke item terlebih dahulu ya. Karena gue bakal mulai dari item, karena menurut gue yang paling relevan itu itemnya gitu loh. Ada beberapa kali gue tuh sempat notice, terutama mungkin yang mau gue bahas itu adalah efek yang seperti pengurangan regen HP dan juga lifesteal atau heal. Yang kebetulan ini efek pasif uniknya baru. Udah bukan life drain tapi life band. Waduh, ini baru lagi nih namanya ya. Ini nggak ada di patch terbaru, tapi tiba-tiba ternyata pas gua cek ya kan, biasa gua mingguan tuh ngecek item-item buat gua konfirmasi ada perubahan harga atau perubahan apapun itu. Dan ternyata pasif uniknya life drain sekarang diganti jadi life bane, mengurangi efek shield 50%. Intinya Dominance Ice, Necklace of Durance, lalu ada si Halberd juga. Ini 3 item yang menurut gua efeknya bagus banget, yaitu adalah mengurangi HP ya kan, atau regen HP dari lawan kita. Cuma mungkin untuk si Halberd ini kan special occasion ya, special case gitu loh. Kalau ternyata dia tuh ada pasif unik baru yang namanya Punish yang meningkatkan 8% damage terhadap hero lawan dengan HP tambahan yang lebih tinggi dan cuma ada di si Halberd. Menurut gua ini lumayan gak fair kalau seandainya si Necklace of Durance juga gak punya efek yang sama. Walaupun si Necklace of Durance ini punya efek gift, yaitu memulihkan 20% HP dan mana selama 2 detik setelah level meningkat. Tapi kan itu juga dari Legend Gem gitu loh. Dari Legend Gem yang dimana kalau udah level 15 efeknya gak bakal meningkat sama sekali. Sementara berbanding terbalik dengan si Halberd yang dimana si Halberd gak ada tuh efek dari Legend Gem, karena emang pecahannya aja regular spear sama Legend Sword. Makanya gue ngerasa kalaupun seandainya Necklace of Durance mau dibikin kayak si Halberd, pasif unik giftnya ini ya dihilangkan mau gak mau. Tapi nanti akan ada tambahan tuh efek Punish tadi, yang dimana akan memberikan 8% tambahan bonus damage kepada target, siapapun itu targetnya, yang secara item penambah HP dia lebih banyak. Karena kan si Halberd itu kan konsepnya kayak gitu tuh. Jadi intinya kalau misalkan hero lawan punya HP tambahan tuh lebih tinggi, contohnya kita cuma punya item ini nih Heptasis kan nambahnya 250. Tapi musuh kita Lancelot bikinnya War X nambahnya 550. Ya otomatis berarti yang pengguna War X ini damage-nya tuh bakal diterima itu lebih tinggi gitu loh. Nah gue ngerasa dengan 2050 ini harga yang lumayan efisien. Cuma sangat disayangkan Necklace of Durance harganya emang 2010 ya kan. Jadi anggapannya kayak ini cuma beda 40 lah. Kalaupun ini mau dinaikin ya kan jadi 2050 dan dengan efek tadi, dengan efek Punish di Necklace of Durance, menurut gua itu jauh lebih relevan. Karena setidaknya jadi nggak cuma si physical attack doang nih yang punya efek Punish, jadi kayak dispesialkan untuk marksman, untuk hero-hero assassin. Ini jatuhnya kan kayak dispesialkan dong jatuhnya kan. Sementara yang match gini kan let's say kayak Gusion, let's say kayak Karina, jadi nggak bisa pakai efek Punish tersebut. Sementara yang bisa menggunakannya adalah physical damage dealer gitu loh. Jadi ya cuma yang menggunakan physical damage dealer aja. Gua sangat setuju kalau seandainya ini 2050 harganya terus dikasih efek yang tadi Punish gitu loh. Jadi meningkat. Lalu untuk Dominance Ice gue lebih setuju kalau ini ya mungkin harganya segini oke lah. Tapi yang penting kan ini juga gak ketinggalan gitu loh efeknya. Dan bahkan Dominance Ice aja ada pasif yang lebih berbeda gitu loh, yaitu adalah pengurangan attack speed hero yang maksimalnya itu cuma ada di 70% doang gitu loh. 70% dari nilai aslinya ya berarti emang bener-bener ini banget lah, diturunin banget lah untuk attack speednya, bener-bener dibuat mereka tuh jadi
nggak punya attack speed yang tinggi. Makanya Dominance Ice kadang digunakan untuk mengcounter hero-hero attack speed. Nggak cuma Blade Armor doang, tapi Dominance Ice juga. Dengan harga 2010 ya oke sih. Tapi kalau seandainya mau disamaratakan, let's say Dominance Ice 2050, terus mungkin kalau yang tadi Necklace of Durance 2050, dan si Halberd juga 2050 dengan 2 passive effect, gue ngerasa itu bakal jadi lebih balance. Ya kalaupun ternyata Dominance Ice ternyata jadi 2000, masih masuk akal karena ini kan termasuk hero tank ya yang beli ya. Hero-hero roamer, hero tank jungler. Dan sementara mungkin 2 hero itu tuh tidak terlalu cepat untuk bikin item ini. Jadi makanya gue ngerasa 2010 pun harga yang sangat-sangat worthy, sangat pricey bahkan, sangat mahal untuk para roamer tank. Apalagi roamer-roamer yang kadang lose condition di early game. Makanya ini dari 3 item Life Bane ya, gue ngerasa Necklace of Durance yang paling butuh penyesuaian gitu loh. Coba deh kalau misalkan disesuaikan dengan efek panis itu kayaknya bakal lebih menarik sih. Dan Dominance Ice udah cukup sih, udah lumayan fair lah. Selanjutnya Winter Truncheon. Mungkin kalian agak sedikit kaget karena tiba-tiba loh nggak ada angin, nggak ada hujan kok. Lu ngomongin Winter Truncheon nih, padahal kan Winter Truncheon kayak ya mungkin item yang nggak begitu spesial lah. Tapi menurut gua untuk di beberapa situasi Pak, untuk di beberapa competitive scene, gua merasa Winter Truncheon ini sangat fungsional, sangat-sangat berfungsi dengan baik. Terutama untuk siapa? Untuk marksman yang tidak bisa pakai Wind of Nature, contohnya kayak Yi Xunshin. Teman-teman tahu nggak faktanya kalau Yi Xunshin pakai Wind of Nature, ya dia cuma bakal dapetin 1 detik karena durasinya berkurang setengah untuk non marksman. Cooldownnya juga jadi 70 detik. Coba deh teman-teman cek sendiri di Yi Xunshin, karena di Yi Xunshin itu kalau pakai Wind of Nature dia cooldownnya 70 detik dan untuk durasi Wind Chant-nya itu cuma 1 detik. Sehingga ketika melihat adanya Wind of Nature yang ini jatuhnya kan imun terhadap serangan fisikal tapi magical tetap masuk gitu loh. Dengan harga 1910 dan Winter Truncheon yang harganya sebenarnya sama. Dan gue merasa emang oke, mungkin efeknya yang pengen dicari gitu loh, efek imun dari Winter Truncheon. Tapi menurut gue, kenapa nggak dibuat cooldownnya itu juga sama kayak Wind of Nature? Bedanya apa? Bedanya let's say di sini kan cooldownnya 100 detik ya kan, tapi khusus Mage Heroes. Selain hero mage, ketika menggunakan Winter Truncheon, efeknya jadi 120 detik. Gue merasa itu akan lebih balance. Karena 2 menit itu ya buat hero-hero marksman, buat hero-hero yang non-mage, itu bakal berguna banget. Jadi jatuhnya hitungan flicker dan hitungan Winter Truncheon kalau di marksman itu gampang ngitungnya gitu loh. Dan mungkin patokannya jadinya ya tambahin aja 2 menit. Sementara kenapa gua spesifikasikan kayak cooldown 100 detik ini hanya untuk mage? Ya jatuhnya kalau misalkan ini kan itemnya dari awal juga item magic. Jadi gua ngerasa kalaupun Winter Truncheon nanti harga dinaikkan atau harganya ya udah harganya nggak diubah-ubah lah segini let's say. Ya menurut gue cooldownnya aja sih yang akan jadi masalah. Gue tidak akan masalah dengan crowd control selama 2 detik dan segala macamnya. Tapi cooldown ininya menurut gue lumayan penting. Karena untuk hero yang non-mage jadinya tuh bisa ada penyesuaian sedikit gitu loh. Pelan-pelan aja gak sih? Karena game ini juga makin lama makin kompleks. Lihat deh, MPL dari season ke season makin kompleks juga. Perubahan item dan segala macamnya juga terjadi. Bahkan kalau teman-teman ingat kayak sekarang aja Berserker Fury ya walaupun displaynya sekarang 2250, tapi kalau di in-game ini udah 2500. Jadi menurut gue ya sangat-sangat masuk akal gitu loh kalau seandainya kita juga udah mulai lebih teliti terhadap item-item yang seperti ini. Dan kebetulan Winter Truncheon atau bahkan Wind of Nature ini kan sama-sama item yang aktif gitu loh. Jadi ya mungkin bisa disesuaikan gitu loh. Kalau misalkan mage 100 detik, kalau misalkan non mage itu 120 detik. Atau mungkin kalau misalkan kalian merasa itu ribet bang hitungannya, ya udah gampangnya gini aja. Yang hero range, masa hero range kan gak masuk akal kan. Kalau hero range 100 detik, kalau hero yang melee 120 detik. Wah itu lebih susah menurut gua untuk mengspesifikasikannya. Karena emang kayaknya lebih oke kalau seandainya penggunanya tuh mage hero gitu loh. Jadi ya udah cooldown 100 detik, yang non mage 120 detik. Tapi itu opini gue teman-teman. Kalau opini kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Dan ini untuk Winter Truncheon yang coba gue replikasikan dengan Wind of Nature. Kalau kata konten caster teman gue namanya Choji, KTP, kecil tapi penting. Dan menurut gue ini terlupakan tapi lumayan penting. Arcane Boots. Gue ngerasa kalau gue jadi Moonton, gue akan bikin Arcane Boots ini dengan status 40 movement speed dan juga 10 adaptive penetration. Gue ngerasa ini bakal jadi sepatu yang cukup menarik dan bisa digunakan oleh assassin. Karena dengan Arcane Boots yang spesifikasinya ke magic penetration doang, gue merasa ya physical penetrationnya kurang dong kalau begitu. Butuh apa lagi? Butuh Malefic Roar? Iya mungkin
Ya, untuk beberapa hero bisa menggunakan Malefic Roar. Tapi kalau seandainya ini jadi 10 Adaptive Penetration, percaya sama gue, ini kayaknya bakal lebih menarik nih Mobile Legends-nya. Dan Arcane Boots juga akan semakin lebih laris. Dan penggunanya nggak cuma pengguna Magic doang. Karena dengan Adaptive Penetration, berarti Physical Penetration juga bisa masuk. Dan hal tersebut yang mendorong gue untuk memperhatikan sepatu sekecil ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Atau jangan-jangan kalian kepikirannya, enggak bang, kayaknya gue lebih butuh sepatu yang kalau nggak lagi team fight dia nambah regen HP. Contohnya ya kayak dulu kan ada tuh, ya kan, yang sebelum Demon Shoes, ya kan, namanya Tranquil Shoes kalau nggak salah, gue lupa. Tapi ya itu yang perlu diperhatikan gitu loh. Menurut gue ya Arcane Boots salah satunya, karena 10 Magic Penetration ini masih bisa ini kan kok bisa diadaptifkan kok. Dan ada beberapa item yang sudah mulai mengambil poin-poin adaptif. Contohnya kalau misalkan kita ambil di sini nih kayak Swift Crossbow, karena dia akan memberikan adaptive damage. Kenapa enggak si movement speednya ini, ya kan, Arcane Boots kita bikin 10 adaptive penetration. Gimana menurut kalian? Coba tulis kolom komentar. Selanjutnya, sebelum kita menuju ke item terakhir, item yang pengen gue bahas adalah Huskclaw. Dan menurut gue Huskclaw ini terlalu murah, teman-teman. Kenapa gue bilang terlalu murah? Karena ya kemarin aja kan marksman yang lagi meta sekarang, apalagi meta yang punya critical damage dari Javelin atau critical chance dan segala macamnya, ini bisa dapetin Huskclaw di menit yang ketiga loh. Dan menurut gue ini adalah item yang tergolong sangat-sangat murah dan sangat-sangat mudah untuk didapatkan. 3 menit main udah dapet. Jadi gue ngerasa Huskclaw ini kayak perlu dimahalin deh, entah ke 2200 atau ke 2100. Pokoknya kalau misalkan kita bandingkan dengan Demon Hunter Sword, ini Huskclaw jauh banget lebih menguntungkan, karena secara dia dapetin lifesteal aja dia lebih tinggi 25% untuk lifestealnya. Dan hal ini juga akan menimbulkan efek yang sangat positif bagi marksman kritikal, karena serangan kritikalnya dapat memberikan 20% attack speed selama 2 detik. Dan memang walaupun Blade Armornya juga terbilang murah, ya kan, karena 1910, ya mungkin bisa lebih didapatkan secara cepat sebelum adanya Huskclaw. Cuma kan kalau di tangan roamer nih, kebetulan kalau di tangan roamer, Blade Armor kan tetap item yang mahal ya. Mungkin Blade Armor ini item yang murah untuk para tank jungler. Tapi kalau misalkan untuk para roamer yang dia posisi 5, cari duit 1900 juga empot-empotan. Sementara untuk gold laner dapetin 2020 gold ini jatuhnya ya cuma 3 menit gitu loh. Jadi cepet banget. Dan menurut gua Huskclaw masih terbilang sangat-sangat murah dan sangat-sangat mudah untuk didapatkan. Sehingga mungkin bisa dinaikin sedikit sih, entah ke 2100 atau 2200, agar yang pertama nggak terlalu mudah untuk didapatkan. Yang kedua, efektivitas farming dari si gold laner juga kayak perlu diperhatikan. Entah nantinya si gold laner ini dikasih farming 2 lane biar cepat-cepat jadi Huskclaw dan bisa survive di laning, atau gimana pun caranya. Jadi strategi itu lebih bervariatif gitu loh. Menurut kalian gimana buat Huskclaw? Karena gue ngerasa Huskclaw ini dibandingkan dengan item-item lain ya, dia lebih murah loh. Tapi sayangnya nggak semua marksman itu bisa pakai Huskclaw. Dan gak semua hero itu bisa membawakan Huskclaw. Apalagi sekarang udah lifesteal nih untuk efeknya. Ruby aja udah gak bisa bawa Huskclaw, bisanya bawanya Bloodlust Axe. Coba tulis kolom komentar. Item terakhir, dan mungkin gue akan sangat-sangat bawel sekali kalau seandainya gue adalah Moonton. Lagi dan lagi teman-teman, ini adalah sebuah perandaian dan sebuah opini dari gue pribadi. Ya silahkan setuju dan tidak setuju. Dengan Flask of the Oasis yang harganya 1850. Kalau teman-teman lihat item counternya, Necklace of Durance 2000, terus juga mungkin Dominance Ice 2000, si Halberd 2000 juga, sementara Flask of the Oasis 1850. Mungkin akan ada pembelaan kayak gini, ya kan hero-hero roamer kan susah buat dapat goldnya, buat dapat duitnya, makanya Flask of the Oasis murah. Iya murah, tapi terlalu overpower. Dan menurut gua 1850 ini dengan efek yang sebegini banyaknya, ini udah sangat-sangat wow sih. Jadi gue gak langsung semerta-merta akan memberikan opini kayak ini terlalu murah, enggak. Tapi gue bakal coba buat agak nerf sedikit kalau seandainya gue jadi Moonton lagi dan lagi, dengan banyaknya kompensasi yang mungkin bisa didapatkan dengan harga segini. Yang pertama, harganya 1850. Dengan 1850 kita dapetin 12% efek pemulihan. Ini sama aja kayak kita bawa emblem support, ya kan. Terus ketika menggunakan skill pemulihan atau shield, jika HP target di bawah 35% atau teman kita di bawah 35%, dalam kurun waktu 5 detik setelah kita melakukan heal dan segala macamnya, mereka akan memperoleh 660 sampai 1500 shield selama 3 detik. Kalau seandainya harganya tetap segini, mungkin gua akan turunkan shieldnya jadi sekitar 450 sampai dengan 1200 shield.
Karena menurut gua di early game juga foto udah terlalu overpower, dan di late gamenya kalau 1500 itu juga kebanyakan gitu loh shieldnya selama 3 detik. Saat efek aktif tersebut akan mengurangi cooldown skill pengguna, sangat-sangat wajar. Dan efek ini hanya bisa diaktifkan selama 60 detik. Nah, kalau seandainya harganya tetap sama 1850, yang tadinya di sini 450 sampai 1200 shieldnya, gue bakal bikin cooldownnya ini jadi 75 detik. Jadi nggak per reset team fight ada yang mati satu bisa fotonya aktif lagi. Dengan kurun waktu 75 detik bisa membuat miskalkulasi juga loh untuk si pengguna healer ya kan, dengan kesiapan mereka untuk melakukan team fight, karena bisa jadi fotonya belum ready untuk cooldownnya yang 60 detik ini gitu loh. Itu kalau harganya nggak diubah ya teman-teman. Sekarang kalau harganya diubah dengan efek yang sama, berapa kira-kira harga yang cocok untuk Flask of the Oasis? Menurut gua yang penting di atas harga dari item counternya, karena sangat tidak masuk akal kalau misalkan item Flask of the Oasis harganya segini tapi item counternya lebih mahal gitu loh. Ya walaupun mungkin secara pendapatannya kayak mid laner, roamer, atau jungler, atau mungkin marksman, bikinnya si Halberd tuh lebih mudah. Tapi siapa marksman si Halberd first item? Kayak jarang deh. Flask of the Oasis menurut gue ya yang paling masuk akal kalau seandainya dinaikin ya harganya ya. Dan menurut gua harga yang paling cocok itu adalah di angka 2300. Karena belum ada item yang di Magic yang menyentuh angka 2300-an, yang bener-bener pas 2300 gitu loh. Kayak item-item kayak gini kan kayak 2250, paling harga-harga nanggung. Kalau mau mahal sekalian kayak Blood Wings 3000, ya gua ngerasa 2300. Mungkin paling mahal 2500 sih, tapi 2300 kayaknya udah terlalu mahal tuh buat roamer support. Karena gue juga support healer, jadi gue ngerasain gitu loh, oh ini mah item easy lah buat dibangun gitu, buat di build. Apalagi kalau seandainya kita Angela midlane, wah ini Flask of the Oasis tuh udah kayak tinggal kedip mata lah, 2 turtle juga udah punya gitu loh. Dan dengan murahnya Flask of the Oasis yang dibandingkan dengan Dominance Ice yang harganya bahkan ya bedanya lumayan gitu loh, dari 2010 terus ini 2050, yang membuat Flask of the Oasis ini jadi item yang overpower banget sih. Untuk status seperti ini gue gak ada masalah sih, tapi untuk pasifnya ini loh yang gue merasa kayak ini jengkel banget sih. Jadi kayaknya sekarang emang harus meta healer. Dan gue ngerasa kalau seandainya ada adjustment sedikit dari Flask of the Oasis, entah harganya, entah shieldnya, atau bahkan durasi cooldownnya, setidaknya kita tuh gak tergantung atau bergantung pada meta healer. Jadi kita bisa tetap bawain meta tank kok. Dan itu sih menurut gua. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar, biar nanti kita diskusikan di kolom komentar. Lagi dan lagi, tujuan dari video ini adalah full bacotan KB, dan dengan tema seandainya gua jadi Munton. Next, kira-kira kalian perlu gak nih untuk opini gua di konsep konten seperti ini? Karena gue ngerasa ada loh beberapa hero yang lumayan overpower. Atau jangan-jangan kalian punya keluh kesah tersendiri dengan hero tersebut yang nantinya akan gue screenshot dan gue coba implementasikan, atau mungkin gue komentari sedikit apa nih adjustment yang kalian pikirkan terhadap sebuah hero. Contohnya kayak Matilda terlalu overpower shieldnya, atau mungkin Rafaela terlalu cepat cooldown ultimate-nya, atau apapun itu. Coba tulis di kolom komentar. Dan coba nanti kalau misalkan ada waktu, gue bakal bikin video dengan konsep seperti ini lagi. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa bahagia. Dadah.